Oke teman-teman, welcome back to my channel Bonpas Tutorial. Jadi dalam video kali ini kita akan membuat sebuah video bagaimana caranya mendaftarkan blog kita ke Google Search Console atau sering disingkat GSC. Nah, jadi langsung saja kita buat. Oke, di sini pertama sekali kalian harus sediakan blog kalian ya, yang mau dikaitkan seperti itu. Oke, jadi langsung kita pergi ke Google Search Console. Google Search Console. Oke, jadi kalian pilih paling atas ini, search google.com. Nah, di sini tampilan awal dari Google Search Console-nya. Terus kalian klik mulai sekarang. Oke, di sini selanjutnya kita dibuat pilihan ya untuk memulai jenis properti kita. Misalnya kalau kalian menggunakan domain nggak nebeng ke blogspot seperti itu ya. Misalnya kalian punya domain sendiri, misalnya bonpastutorial.com, maka kalian harus memilih ini. Tapi jika URL kalian atau address blog kalian masih menggunakan blogspot, itu artinya kalian masih menggunakan subdomain ya, bukan domain utama seperti itu. Jadi kalian harus pilih yang ini, awalan URL. Nah, di sini pun gambarnya nampak nih. Ini domain yang artinya paling atas kan, yang artinya address kita paling utama seperti itu. Sedangkan ini yang kita masih pakai blogspot atau subdomain, di atas kita masih ada, yaitu apa? blogspot.com seperti itu. Kemudian anak turunannya apa? bonpastutorial.blogspot.com seperti itu. Itulah namanya subdomain. Dan domain itu utama seperti itu. Domain itu induk, subdomain itu anaknya seperti itu ya. Jadi karena di sini saya masih menggunakan blogspot, tutorial ini saya contohkan menggunakan blogspot ya, bukan menggunakan domain seperti itu. Tapi sama aja kok settingannya, oke. Jadi kita pertama kali mengcopy paste, masukkan URL kita ke sini ya. Jadi kita pilih ini ya teman-teman, memilih subdomain. Oke, langsung saja kita klik ini, copy link. Langsung kita paste di sini. Nah, di situ kan tadi HTTPS ya, berarti pas. Jadi kalau kalian menggunakan domain, nggak usah pakai HTTPS-nya lagi. Jadi langsung aja bonpastutorial.com, misalnya seperti itu ya teman-teman. Oke, terus kita klik terus. Nah, di sini langsung terverifikasi teman-teman, bukan kayak domain. Jadi kalau domain itu harus ada verifikasi kayak teksnya dulu seperti itu ya. Kalian harus menginputkan kode teks atau feed RSS-nya seperti itu. Jadi ini karena udah terhubung ke Blogspot, atau Blogspot itu kan salah satu perusahaan Google gitu ya, salah satu usaha Google seperti itu. Jadi dia langsung otomatis diverifikasi gitu. Itu diverifikasi produk biar afiliasi seperti itu kan, karena Blogspot itu kan, blogger itu kan produknya Google seperti itu ya. Jadi langsung terverifikasi dia. Oke, langsung selesai ya. Kemudian kita buat telusuri properti ini. Nah, kita pilih properti yang udah kita daftar tadi seperti itu. Selamat datang di Google Search Console baru. Nah, ini dia tampilan baru di tahun 2022 ini yang membuat orang-orang sekarang itu makin bingung ya. Dulu simpel banget teman-teman, tampilannya pun memang agak jadul sih, tapi semuanya di situ seperti itu, dan nggak pernah ribet seperti itu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua bahasa bisa ditukar-tukar seperti itu ya. Oke, mulai. Ini kita oke. Ini kita lihat dulu apanya. Oke, mengingatkan keberadaan ini. Oke, tambahkan situs di sini ya. Oke, jadi akun kita, blogspot kita itu udah kita kaitkan ke Google Search Console ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita membuat peta situs kita atau sitemap kita. Nah, di sini sitemap kita ya. Jadi saya di sini akan membuat sitemap yang udah ada seperti itu. Nanti kalian bisa tiru juga karena ini semuanya sama dilakukan oleh para blogger seperti itu. Saya akan mengambil sitemap dari blog saya yang ini. Sitemap ini. Nah, ini sitemap dari blog saya ya, tapi ini menggunakan domain property teman-teman, domain property, bukan menggunakan subdomain seperti itu ya. Nah, kalian bisa langsung aja kayak gini, kalian sitemap XML seperti itu ya. Langsung ini kirim.
Google memproses secara berkala dan mencari perubahan. Oke. Nah, di sini kenapa kita tidak dapat mengambil peta situs? Jawabannya karena ada satu kemungkinan, dan ini memang betul-betul pasti ya, tidak ditebak-tebak. Jadi pertama, blog kita baru ini kebetulan ini baru tadi saya buat. Kemudian blog kita itu belum ada namanya artikel. Jadi teman-teman, sitemap dari blog kita itu nggak bisa ditemukan oleh Google Search Console. Nah, jadi sering waktu nanti kalian posting artikel, nanti sitemapnya itu akan muncul seperti ini. Seperti ini, sukses ya, seperti itu, statusnya akan sukses seperti itu. Dan ini merupakan jumlah dari artikel URL yang ada di blog kalian, seperti itu teman-teman. Jadi kalian tidak usah panik jika terjadi seperti ini. Hal yang perlu kalian lakukan adalah memposting artikel, kemudian menunggu umur blog kalian itu, biar misalnya entah seminggu, entah berapa minggu lah, itu seperti itu ya. Tapi nggak lama kali lah. Tapi kalau kalian misalnya nggak mau kayak gini, kalian bisa sebelumnya posting artikel terlebih dahulu, baru mendaftarkan sitemap kalian, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita akan buat yang namanya URL-nya bentuk atom, seperti itu ya. Atom ini. Nah, di sini atom gitu teman-teman. Jadi kita selanjutnya buat atom XML ya. Oke, nah di sini juga satu error ya, karena udah saya bilang tadi blog kita ini baru, dan juga blog kita belum ada artikelnya teman-teman. Jadi sini kalian tidak usah panik lah, tidak usah, biasa aja, seperti itu maksud saya ya. Jadi ini tutorial buat settingannya seperti itu. Selanjutnya kita buat feed postnya biasa, seperti itu ya. Kita buat ini salin. Nah, ini kita kirim. Ini penting juga teman-teman, biar supaya nanti artikel kita cepat terindeks. Nah, di sini atom kita sukses ya teman-teman. Karena apa? Karena atom ini membaca yang namanya URL bonpastutorial.blogspot.com. Ini termasuk satu atom. Nah, jadi dia sukses. URL yang ditemukan itu satu. Jadi URL yang ditemukan itu https bonpastutorial.blogspot.com itu teman-teman. Dan default ini seharusnya sukses ya. Nah, ini kan sukses juga kan. Karena apa? Karena default ini juga membaca URL dari URL address blog kita. Sedangkan sitemap XML ini lebih dominan, dia membaca URL artikel blog kita, seperti itu. Dia nggak membaca address blog kita, seperti itulah teman-teman kira-kira. Oke, jadi saya mau cerita sedikit ya, apa kekurangan domain propertinya ya. Jadi saya rasa lebih enak menggunakan subdomain teman-teman, emang lebih enak. Jadi yang domain pun tadi bisa didaftarkan melalui subdomain maksud saya ya. Yang apabila kita mempunyai domain, kita bisa menggunakan subdomain yang tadi juga melalui subdomain tadi ya. Misalnya seperti ini teman-teman. Di sini saya ini kan domain properti nih. Saya tadi daftarnya dari domain properti. Kekurangan domain properti adalah kita nggak bisa menargetkan audiens kita. Misalnya blog kita ini, blog saya ini kan mau saya targetkan di Amerika, seperti itu ya. Jadi saya nggak bisa. Kita klik ini international targeting ini untuk mengubah lokasi dari blog kita, seperti itu ya, menargetkan seperti itu. Kita klik ini. Nah, legacy report and tool tidak tersedia di domain property katanya teman-teman, dan ini sangat disayangkan sekali karena blog kita itu yang menggunakan domain property tidak bisa menggunakan tools ini, tidak bisa menargetkan audiens kita, seperti itu. Sedangkan yang untuk subdomain seperti ini ya, seperti ini kita buat, kita targetkan misalnya nih ini. Nah, dia bisa teman-teman, kita klik dia bisa, dia muncul ke halaman baru, dia muncul ke halaman international target. Kita pilih country misalnya. Nah di sini kan saya menargetkan user saya itu, pengunjung blog saya itu dari Amerika, seperti itu ya. Dan ini salah satu cara untuk membuat blog kita itu blog bule, seperti itulah teman-teman.
membuat pengunjung kita biar dari luar negeri seperti itu, biar nggak dari Indo aja seperti itu ya. Nah, jadi makanya saya di sini membuat dua ini, ada satu domain properti dan satu ada subdomainnya. Jadi biar satunya bisa ya kan, satunya lagi nggak bisa seperti itu, biar saling melengkapi seperti itulah. Dan yang kedua kekurangannya itu nggak bisa di soft backlinknya teman-teman. Di soft backlink itu maksudnya bentar ya, Google. Nah ini dia, kita pergi ke halaman mana nih? Oke, ini kita disuruh pergi ke sini. Nah ini dia teman, jika domain properti kita nggak bisa di soft backlink jahat seperti itu ya. Misalnya blog kalian itu ada sebuah blog yang menanamkan link blog kalian itu, tapi blog ini blog judi seperti itu, yang membuat blog kalian itu jadi jelek seperti itulah. Karena kan judi itu kan salah satu website ilegal seperti itu kan, dan SEO-nya pun pasti bakal menurun ke blog kalian. Jadi kalian kan mau mencabut nih ceritanya, mencabut biar blog dia itu nggak mencantumkan link address blog kalian lagi. Caranya itu ya pakai ini, di save link ini. Nah tapi kalau di domain properti dia nggak berlaku teman-teman, nggak bisa seperti ini ya, domain properti. Nah domain property not support at this time katanya kan. Karena apa? Karena ini domain property, itu pun saya tidak tahu ya karena apa itu. Kemudian kalau kita membuat dari subdomain seperti ini, nah makanya ada tombol upload di soft list. Makanya kita buat sebuah notepad, terus kita kita inputkan blog mana yang menginputkan link ke address ke blog kita seperti itu. Nah makanya saya buat dua ini, satu ada domain property, satu ada yang subdomain. Supaya apa? Nah ini dia, supaya bisa kita menggunakan tools ini teman-teman. Ini dia contohnya, ini saya udah pernah buat ini, link jahat seperti ya, link jahat yang mengarah ke blog saya seperti itu. Saya blok seperti itulah, saya disable seperti itu. Saya kasih tahu ke Google bahwasanya saya nggak mau blogspot saya itu ada linknya, ada link saya di blog dia seperti itu. Itu fungsi dari tools ini teman-teman. Oke, jadi kira-kira seperti itulah pengalaman saya menggunakan Google Search Console ini ya. Jadi ada baiknya kalian menggunakan dua ya. Kalau kalian menggunakan domain, kalian daftarkan juga untuk subdomainnya seperti itu. Dan untuk sitemapnya ini gak usah panik ya teman-teman, ini biasa aja. Jadi kalian tinggal upload artikel aja, tunggu seminggu pasti bisa itu. Kalau misalnya masih error, kalian input ulang lagi. Misalnya ini kalian hapus ya, ini kalian hapus peta situs, kemudian kalian buatkan peta situs lagi, kalian buatkan sitemapnya lagi kalau udah ada artikel kalian ya gitu. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya kalau kalian mau menginputkan atau menginspeksi URL, kalian bisa dari sini. Misalnya mau biar link artikel kalian itu terindeks Google kan, maka kalian requestnya di sini, request masukkan URL, terus nanti minta untuk diindeksi seperti itu teman-teman.